Halo, balik lagi sama gue si Muka Ijo. Mau tahu review-review tentang car audio di Amo Plus? Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray. Oke, kembali lagi nih dengan gue si Muka Ijo. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu hobis car audio di Indonesia. Itu mungkin teman-teman udah pada hafal ya, sering di kompetisi dari dulu sampai sekarang. Ini Pak Ronald Safar. Halo Pak, selamat sore. Sore. Nah ini Pak, kami berkesempatan kali ini untuk main ke sini, pengen nanya-nanya ya sekelumit hobinya Bapak aja nih saat ini nih. Okay. Nah, sebenarnya Pak Ronald Safar ini awal-awal kenal dunia audio itu kapan sih Pak? Kalau audio ya, kalau tidak spesifik mobil ya, audio itu sudah lama. Audio sendiri udah lama. Karena memang kalau mau bercerita, saya dari kecil awalnya bukan audio, elektronik ya Pak. Saya zaman kecil itu kebetulan orang tua saya kerja, dia hobi juga. Lalu karena di daerah terpencil, dia sambil servis elektronik. Saya dari SD itu udah bantu. Istilahnya saya udah main solder, bantu dengan otodidak istilahnya. Sudah bisa repair. Nah, lalu mulai itu saya bikin speaker dari triplex. Karena kan banyak driver bekas rusak, bikin amplifier. Ya. Seperti itu mainan. Lalu berjalannya waktu, saya mulai main ke home dari mulai beli, lalu lebih menarik DIY, lari ke DIY, lalu sampai ke mobil. Itu jadi kalau dibilang secara garis besar memang sudah dari kecil. Nah, tapi spesifik audio sudah ya, mungkin umur saya belasan tahun, umur 20-an tuh udah main audio. Udah lama ya. Kalau ngomong sekarang tuh udah lebih dari spesifik audio sih udah mungkin 40 tahun kali ya. Di dunia audio kan? Audio sendiri, dari mulai yang ngerakit sendiri, bikin sendiri, sampai saat itu saya pernah punya home audio, itu akustiknya saya coba bikin sendiri. Walaupun kembali lagi otodidak, lalu saya panggil teman-teman, salah satu yang jagoan akustik ya, Mas Fajar Bandung, pernah datang ke rumah saya, di komen gini. Nah, saya belajar gitu. Ini kenapa begini, kenapa begitu? Saya nggak bisa jawab, gitu, karena dia expert, saya hobis, gitu. Gitu loh. Tapi banyak sih teman-teman yang mensupport, dikasih tahu, belajar. Audio itu ke situ lah ceritanya. Nah itu kan otodidak ya Pak, terus-terusan awalnya sampai bikin custom gitu kan. Berarti kan ya experience-nya pakai tools dari mana Pak, referensinya Pak? Apakah dari literasi yang dari website kah, atau buku, masih zaman buku konvensional dulu gitu? Contoh waktu saya bikin home audio itu saya mulai bikin sendiri, saya mulai bermain, saya sampai bikin speaker. Saya tertarik sama horn speaker, single driver. Saya banyak baca, lalu saya bermain single driver, berarti horn sama power, tabung. Saya bikin speaker, saya bikin power, saya bikin preamp. Satu waktu saya ditanya sama teman, tanya begini, ngapain kamu bikin sistem, bikin speaker, bikin power, bikin preamp? Tahu dari mana itu benar? Saya di challenge tuh. Kamu tahu dari mana itu benar? Nah, saya bilang, oke, saya bukan orang sekolah tentang audio ya, karena otodidak tadi ya. Otodidak tadi ya. Nah, lalu dari mana saya benar? Saya bisa menjawab, karena saya tidak bikin CD player. Saat itu, barang audio saya nggak mahal, CD player saya mahal. Lalu saya beli headphone. Zaman itu kalau bilang pernah ingat Grado RS1, salah satu headphone terbaik di dunia saat itu. Saya beli, jadi saya beli CD player. Kalau pernah ada, tapi kayaknya pabriknya udah tutup. Audi Aero Capitole Reference. Ya, mungkin di zaman segitu harganya udah 10.000 ke atas ya. Saya pakai CD player itu karena saya suka. Lalu saya pakai headphone, boleh dibilang yang terbaik. Sebenarnya itu referensi saya. Saya dengar dari si CD player, saya pakai headphone untuk mendengar tonal. Kan kita nggak bisa mendengar panggung di sana. Saya dengar tonal. Panggung itu urusan tentang si setting, placement, dan banyak hal. Tonal, karena saya bikin amplifier, saya bikin preamp, saya bikin speaker.
mana yang salah, mana yang benar. Terlalu banyak hal yang saya buat sendiri. Ya kan? Kita sudah hal yang barang jadi pun, salah tuning pun bisa nggak benar. Ya, betul. Iya kan? Banyak orang beli barang branded mahal dipasang karena mahal harusnya bagus menurut saya. Tapi sorry ya, banyak dengar cerita yang mereka sudah pasang dengan argumentasi ini barang mahal, bagus dong. Belum tentu. Placement salah, tidak matching, akustik problem, itu bisa membuat audio tidak mengeluarkan hasil dia yang terbaik. Nah, saya bilang bukan saya terbaik. Saya sebuah hobis, saya bisa menjalankan itu dalam waktu sekian lama untuk mencari satu titik kepuasan tentang audio. Dari mana? Saya pakai referensi di player, pakai referensi headphone untuk mendapatkan tonal. Dari situ baru saya tuning. Wah, ini satu-satu deh. Speaker saya, oke. Lalu amplifier saya. Kebetulan saya kerja di offshore, jadi saya kerja sebulan, cuti sebulan. Full cuti sebulan. Nah, cuti sebulan kadang memang nggak full, tapi di situ jadi mainan saya. Saya bisa nggak keluar rumah setiap hari, cuma mengajar itu aja. Ganti ini, ganti itu, ganti kapasitor, robah aja mainannya, hobi banget. Jadi sampai ya mungkin beberapa teman dengar yang mereka bisa menerima bahwa oh iya, barang DIY ternyata bisa bersuara benar dengan referensi yang benar dulu, mencari tonal dulu, panggung dan lain-lain. Itu kan ada banyak hal. Tonal utama Pak ya? Tonal dulu, sebenar dulu. Kalau tonal udah benar, kita bisa mencari dia menjadi sebuah musik, kan? Integrasi, blending, panggung, hal-hal lain. Kan sana ada akustik lagi. Iya, betul. Ada dampak lagi. Jadi kalau ngomong hobis, dari sana saya bermainnya. Lalu habis itu saya mulai ke mobil. Tahun 97. 97 main di mobil tuh Pak? Mulai 97 main di mobil sama Pak Wahyu. Pak Wahyu masih di wiki-wiki. Saya pengen pasang mobil, muter. Waktu itu kan juga memang majalah. Yeah. Belum ada. Majalah itu wiki-wiki nih, gue banget ya. Cari saya. Saya tanya beberapa teman, mereka bilang, wah itu mah tempat audio mahal. Katanya. Tunggu dulu, gue pengen datangin. Gue datangin, muter datangin. Pas saya datang parkir, saya masuk tanya-tanya, ada ini Pak Wahyu. Mau pasang apa? Saya mau pasang simple. Oh simple, oke. Datang. Saya nggak mau ada apa-apa karena ini mobil keluarga. Jadi saya waktu itu beli Kijang Kapsul tahun 97. Mobil pertama saya. Mobil keluarga, saya anak satu masih kecil, baru umur 1 tahun lebih. Jadi ya udah, saya mau mobil keluarga, saya nggak mau ada apa-apa, saya mau taruh di bawah bangku, subwoofer di depan di bawah dashboard. Sekarang kan sorry ya, banyak teman-teman bilang, ada salah satu teman yang main audio bilang, saya lah yang mempunyai ide subwoofer kolong di dashboard pertama. Maksudnya bukan masalah pertama lah, tahun 97 saya udah pasang sama Pak Wahyu, pasang di kolong. Clean, mobil saya two-way, subwoofer di bawah dashboard, power di bawah bangku. Clean, gak ada apa-apa. Itu mobil pertama main audio. Gitu. Jadi saat itu udah pasang, makanya sampai sekarang saya selalu ada subwoofer depan. Ada banyak hal yang berbeda lah, tapi saat itu simple. Lalu dari situ berlanjut itu home bermain, card juga bermain. Main gitu ya. Main. Nah, ada waktu di mana memang akhirnya home itu berhenti karena saya pindah rumah. Saya pindah rumah, saya nggak pernah bangun lagi home. Kenapa? Terkendala waktu kerja dan sibuk. Lalu beralih dari kerja di lapangan, kerja di kantor. Saya suka nyetir. Lebih banyak di mobil ya Pak? Nyetir sendiri. Lalu lama-lama ada poin di mana, aduh kok ini audio mobilnya standar kok kayak begini. Akhirnya saya pernah bermain dan berhenti, kembali lagi. Itu kembali lagi. Sebelum saya betul-betul kembali, berapa kali saya kesini. Lagi dari sini, saya kesini bawa mobil, suruh dengar. Oke nih katanya, mau diapain? Nggak, ngobrol aja. Ada satu waktu, saya habis beli ML 400 baru, datang ke sini. Yuk, kemarin E200 gua kok lebih bagus standar. Ini ML 400 kok begini suaranya. Akhirnya dengar, oh iya kok begini ya. Mau diapain nggak? Tunggu. Gua kurang suka mobilnya. Masalah taste driving ya. Akhirnya nggak jadi. Sampai terakhir teman mau jual LC karena dipakai sendiri, saya beli, lalu benar-benar tuh jadi kendala. Cuma bisa masuk CD, nggak bisa Bluetooth, nggak bisa masuk file MP3 pun nggak bisa.
Akhirnya kesini, nah ini harus dikerjain nih kan. Simple ya, itu mulainya. Mulainya Pak ya? Mulainya di situ. Sebenarnya kalau dari tahun 97 itu main car sampai tahun berapa tuh Pak? Sesi pertamanya? Sesi pertama 97 saya betul-betul berhenti di 2005. 2004 2005 udah nggak main. Karena di 2003 itu saya masih kompetisi kemana-mana tuh. Kalau boleh dibilang. Jadi waktu itu 2002 saya beli BMW X5. Lalu saya bangun BMW-nya sama Pak Wahyu waktu itu. Nah itu yang salah satu Alpine F1 generasi 1 pertama di Indonesia. Nah itu di mobil saya dibangun situ. Jadi pakai full F1, pakai brakes, dan itu mobil. Lalu Pak Wahyu, ini menarik nih mobil katanya. Jujur ya. Nah ini salah satu lagi. Banyak teman-teman selalu bertanya, bagaimana sih bangun mobil kompetisi? Karena mobil saya mungkin sering-sering menang. Saya bilang, saya tuh nggak bangun mobil kompetisi. Dari dulu saya bangun mobil hobi. Cuma saya bangun benar. Gitu. Jadi dulu sama ditanyain, gimana sih? Apa itu? Ini mobil menarik nih. Ikutin ya? Ayo ikutin. Ikutin FFA pertama Indonesia. Juara 1 FFA Indonesia pertama. Dulu belum ada FFA diadain pertama. Lalu ada beberapa kompetisi. Terakhir kompetisi besar di Bandung yang SQ, dapat juara SQ, dapat best SQ, dapat King dan lain-lain. Habis itu kembali lagi dengan kesibukan saya, karena kerja ya dinamik ya, berpindah-pindah. Di kesibukan saya, akhirnya saya udah nggak sempat bermain. Lalu saya sempat berpikir mau ganti mobil. Itu 2005 ke 2006 ya? 2004. Waktu di 2004 itu kan era-eranya lagi seru-serunya kompetisi ya Pak ya? Gimana tuh Pak dinamikanya Pak Roland? Nah justru saya terakhir di 2003, 2004 saya udah nggak bermain karena sibuk. Lalu saya tuh berpikir untuk ganti mobil. Berpikir ganti mobil nih. Akhirnya saya bilang ke Wahyu, udah bongkar aja. X5 dibongkar 2004 menuju 2005. Bongkar semua audionya. Tapi sayang banget karena X5-nya sendiri saya jarang pakai. Kilometer kecil, mobilnya seperti baru. Harganya anjlok, parah. Akhirnya, daripada saya jual, taruh aja di garasi, tinggal aja saya nggak pakai. Sebulan mungkin pakai sekali, kalau saya cuti saya pakai beberapa kali, karena memang saya suka sama itu mobil, buat drive ya. Akhirnya, saya nggak jual tuh, sampai akhirnya dijual di 2011 ya. 2011 kayaknya, 11 baru saya jual, 2011. Akhirnya nggak ada audio, udah nggak ada audio, semua sibuk. Betul-betul ya saya memang menghilang lah dari dunia audio mobil. Sedangkan di rumah sendiri juga waktu itu 2004 ke sana tuh saya masih bermain home. Saya tinggalin car, saya masih main home. Main home di rumah. Ya makanya muncul ketemu teman-teman, bikin majalah dan lain-lain. Itu di era-era itu tuh. Dan saya nggak bermain car lagi. 2008 itu saya pindah ke Kelapa Gading. Nah, ruang audio saya yang di rumah lama itu barang-barangnya saya bawa. Boleh dibilang sampai hari ini semua barang itu masih ada dalam karton, masih ada dalam gudang. Semua home audio itu. Cuma saya siapin satu ruangan, saya tidak bangun, sampai akhirnya ruangan itu saya ambil keputusan convert menjadi gudang. Jadi gudang. Makanya kadang-kadang suka bercanda kan di Facebook kan, ketemu di gudang gitu kan, bercanda doang. Banyak kata karun ya Pak. Iya. Jadi saya nggak jadi bikin home audio. Kalaupun saya mau bikin di rumah nanti, bikin yang bentuk santai. Memang ada planning nanti saya mau bikin di satu ruang keluarga, bikin audio santai. Dulu kan saya bermain serius, satu ruangan spesifik audio. Dan memang ruangan saya boleh dibilang ruang audio, orang audio itu kan egois, bangkunya satu. Teman-teman silakan bangku plastik atau duduk di lantai. Saya punya bangku satu. Kalau duduk gantian di situ, udah sweet spot kan waktu itu. Ya, ruang audio. Jadi berhenti bermain home, lalu ya tadi saya kalau kembali di awal ya, memang waktu itu kan bangun Kijang Kapsul. Lalu kalau ngomong bangun audio mobil ya, Kijang Kapsul iya. Lalu Nissan Terrano, lalu Toyota Wish ya, pernah bangun juga, Honda Accord, pernah bangun, X5, sampai itu berhenti. Terakhir mobil saya sudah gonta-ganti mobil dan tidak ada spesifik bangun audio. Sampai saya kembali lagi itu 2008. 2009 saya tinggalin offshore, saya kembali mulai kerja di kantor. Kerja lama-lama.
hobis ya. Hobi itu tuh nggak bisa hilang. Satu waktu saya rindu. Saya home-nya sudah tidak bermain karena tidak sempat. Di car saya pernah pakai E-Class waktu itu, audio cukup bagus. Saya ganti ML, kok begini yang saya cerita tadi, kok begini audionya ya, kok saya kurang suka. Tapi saya belum ambil keputusan untuk upgrade karena saya nggak kurang suka mobilnya. Habis itu saya ganti LC, ya tadi lebih parah lagi bahwa cuma bisa CD dan radio. Nah itu mulailah 2016 itu kesini, mulai 2016 masuk kayaknya 2016 deh, mulai itu bangun LC dengan harusnya daily use simple bisa bagus, itu awalnya. Tapi namanya juga awal hobis ya. Nah, jadi akhirnya tuh mobil itu dibangun ya, seperti biasa lagi dibangun setengah jalan, belum terpasang pun amplifier udah saya gonta-ganti. Jangan pakai itu, ganti yang sana, ganti ini gitu. Mulai mengenal produk-produk Powahyu kan. Oke, jadi waktu itu bangun cuma Domination sebenarnya. Jadi awalnya dulu mau pakai Domination yang ES490 ya. Udah bagus nih katanya. Justru saya memilih produk yang lebih tua, yang RS754. Itu katanya sebentar lagi udah discontinue nih Power. Tapi kok saya suka karakternya, walaupun head to head secara standar dia nggak menang. Nah, pasang, dengar, dan apa ya, hobi tadi muncul lagi tuh, upgrade. Jadi ini kalau dibilang meja ini tadinya bersih dan sekarang bertahun-tahun ini jorok begini karena saya disalahkan. Ini gara-gara saya. Eksplorasi dulu Pak ya. Tapi tadi tertarik tuh Pak, pas di awal-awal tahun 97 itu kan sistem car audio di Indonesia sendiri khususnya masih konvensional ya Pak. Misalnya belum ada teknologi DSP, terus yang biasanya time delay-nya pakai rumornya ngurut kabel, itu bener nggak sih Pak ceritanya Pak? Saya itu orang tuh pengen tahu tuh Pak. Zaman itu kan kita bermain audio dengan EQ kan, DEQ 31 band kan, PPI dan lain-lain ya. Itu cuma main EQ doang kan, cuma kejar tonal EQ udah nggak ngajar panggung waktu itu kan. Jadi boleh dibilang pertama yang sudah ada time delay dan semuanya itu kan muncul di F1 waktu itu. Iya di F1. Bahkan waktu itu Pak Wahyu bikin itu banyak orang yang tidak terima. Ini nggak benar katanya. Kalau wawancara Pak Wahyu spesifik itu dia pernah cerita bahwa beberapa orang yang against dia bahwa gimana sih mobil pada zaman itu kan orang lagi apa ya, gentar-gentarnya bermain di pasif kan. Iya, main custom ya, custom pasif. Custom pasif, dan itu mahal waktu dan lain-lain. Ini tiba-tiba elektronik bisa membuat panggung tertata, tinggi dan lain-lain, walaupun tidak secanggih sekarang kan. Muncul. Memang begitu masuk di sana ya juara satu terus. Karena kalau ngomong panggung, tapi ada yang mengatakan bahwa tapi secara musikalitas begini begitu ya. Ya mungkin karena itu gimana ya, baru muncul, belum tentu semua orang bisa langsung menerima kan. Iya, teknologi baru waktu ya, era itu Pak ya. Berjalannya waktu kan, ya bagaimana teknologinya bergeser ke situ. Berjalannya waktu. Kembali sedikit ya keluar dari itu. Ada argumentasi begini, orang home ya, mereka bilang suara analog, suara digital, pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Ya. Itu kalau ditemuin itu tuh nggak ketemu solusinya, karena ada yang bilang piringan hitam sama CD, kan? Itu juga ketemu tuh. Nah, kembali kan preferensi, kembali selera, tapi kan kayak gini deh, power class D. Zaman dulu tuh power class D cuma ada di power sub. Iya, power sub. Tenaga gede, tapi frekuensinya rendah. Karena dia nggak bisa ke tinggi-tinggi. Karena memang switching dari kelas D itu tuh sangat noise di frekuensi tinggi. Iya, betul. Sekarang kita lihat power kelas D. D full range. Oh iya. Keluar ya. Kita contoh aja mobil yang dibangun di sini, salah satu ya, mobil LC. Salah satu yang belakangan juara kemarin MACM dapat vokal itu. Itu power kelas D. Power SR. SR itu berapa sih harga? Cuma 10 juta lebih. Kan? Kelas D. Nah, teknologi kelas sekarang sudah beralih ke sana. F1 status, isinya apa? Kelas D semua. Karena teknologi kelas D tadi sudah dibikin switching prosesnya itu sangat tinggi frekuensinya,
frekuensi audio sudah tidak terganggu. Dulu mereka tidak bikin setinggi itu, jadi dia bisa ada residunya sampai ke sana. Ini yang saya mengerti ya. Pengalaman ya, ya Pak ya. Pengalaman ya. Mungkin kalau ketemu, maaf ya, mungkin orang yang lebih expert, mungkin kata-kata saya tidak selalu tepat. Tapi secara basic logisnya begitu, yang saya mengerti ya. Jadi, nah kembali, sekarang orang bilang source digital. Saya hari ini berani argumentasi bahwa digital makin complicated saat ini, processingnya ternyata bisa kembali ke analog. Kalau orang dulu bilang, wah, CD player analog, ini analog. Digital sekarang ya, makin tinggi. Kita tahu, kayak sekarang ada upsampling, ada macam. Sekarang audio, sekarang orang udah mau ributin dengan clock, kan? Yeah. Masalah jitter, masalah timing, dan ternyata itu ada. Banyak sekali ya, kita dengar audio. Sistem sama nih, saya dengar. Lalu saya perbaiki di sistem interference-nya, noise-nya. Begitu kita perbaiki, audio itu bisa tiba-tiba berubah. Bisa 2 kali lebih bagus. Lalu kita bertanya, datang dari mana itu suara? Sebenarnya, sistem yang kita play itu sudah ada, tapi dia itu tertutup dengan gangguan. Begitu kita buang itu gangguannya, kita bisa mendengar si audio yang memang bagus tadi. Itu kalau menurut saya. Itu terbukti, karena saya kan hobi. Kalau boleh dibilang LC saya itu, saya upgrade amplifiernya. Contoh amplifiernya, saya upgrade 9 kali atau 10 kali. Bertahap. Ada poin di mana saya melenceng, keluar, jadi begini ya? Cari lagi, balik lagi. Nah, belakangan ini, bahkan sistem digitalnya itu saya konsen banget ke sana. Menjadi perhatian utama di sistem digital. Kita belajar bahwa perbaikan di situ itu improvementnya luar biasa. Jadi digital saat ini pun kualitasnya sama analog mirip-mirip ya Pak ya? Apa mendekati atau? Bahkan ya, menurut saya ya, kan tidak mengatakan bahwa hey orang analog salah, itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi kalau kita tahu ya, gini, kita ngomong Qobuz, kita ngomong Tidal, kita ngomong lain-lain. Kan? Qobuz salah satu yang bagus ya. Source lagunya dari mana? Source lagunya itu dari original reel-to-reel tape. Ternyata di zaman itu sudah high-res. Itu high-res sebenarnya. Makanya dia yang punya source itu, kembali punya database besar sana, dia itu bisa menghasilkan musik-musik terbaik. Di sana high-res. Nah, dengan digital platform saat ini ya? Betul. Gitu ya? Saat itu sudah high-res. Tapi kan sebenarnya peralatan pendukung yang tidak bisa menampilkan high-res tadi. Nah, buktinya rekaman tahun berapa gitu sekarang bisa dikeluarkan lagi dengan bagus karena source-nya memang awalnya bagus. Nah, digital processing tadi ini makin baik, malah kembali ke analog. Menurut saya. Sekarang saat ini Pak ya teknologinya. Iya. Walaupun dengan lebih compact ya dengan perangkat. Betul, lebih compact. Dengan dulu kan mungkin ya besar-besar ya gitu ya Pak ya perangkatnya gitu apa kayak dulu hebatnya paling mahal passive crossover custom itu bisa makan space di mobil berapa. Saat ini bisa mengerucut jadi DAP dimunculkan gitu betul, ya Pak. Betul. Ya. DAP dimunculkan. Banyak hal sekarang. Kayak bercerita lagi. Boleh dibilang waktu COC terakhir ya. Dari kita nggak pernah bahas nih, saya munculin aja sedikit. COC terakhir kemarin 2023, begitu saya muncul, orang bertanya karena peralihan atau berubah dari zaman dulu ingat Sony head unit sangat terkenal, lalu melari ke DAP. Terakhir saya pakai streamer. Mungkin bukan saya yang pertama pakai streamer, ada orang baru pakai streamer, sudah ada. Ya. Tapi saya yang memang masuk pertama di kompetisi dengan streamer, ya. Salah satunya. Jangan kalau saya bilang saya pertama, orang marah nanti. Saya masuk sana dengan kompetisi besar dengan streamer. Orang bertanya, pakai apa? Kebetulan streamer saya itu saya connect ke layar, kan LC saya pakai layar model Tesla screen itu ya. Yang Android. Saya bercanda, saya bilang, oh ini pakai Android, saya bilang, gitu kan. Karena jujur ya, pas lagi kompetisi saya nggak mau ngomong dulu kan. Kalau ngomong, saya pakai ini, masa sih katanya. Udah, oke. Ya, pas terakhir juara lagi kan COC. Nah, orang pengen tahu tuh pakai apa gitu. Ada sebagian saya kasih tahu pakai streamer. Streamer apa? Streamer murah. Memang streamer saya nggak mahal, jujur streamernya nggak mahal, streamer murah. Nah, habis itu
Jadi karena saat ini sudah booming lah boleh dibilang di car audio, saya bercerita. Dari mana tuh streamer? Saya ini orang suka baca, suka mencoba, lalu apakah membaca itu benar? Tidak 100% benar ya, boleh dibilang ya, tergantung source-nya kan. Lalu saya tuh banyak membaca, banyak informasi, banyak review, banyak bermain, baca di forum. Dalam forum itu banyak, karena di dalam forum itu tuh selalu muncul argumentasi. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Saya rajin, betul, baca. Dari sana saya bisa mengambil kesimpulan. Ini benarkah? Ini orang asal ngomongkah? Bisa ada, pasti muncul kesimpulan tadi. Lalu muncul salah satu brand, namanya Silent Angel. Ya, sekarang ceritain, karena udah lumayan booming ya, semua orang pakai. Nah, Silent Angel itu sangat menarik. Saya cari. Di Singapura ada distributornya. Kebetulan saya mau ke Singapura. Saya kontak dia. Nah, dia bilang, wah yang kamu cari nggak ada. Saya mau yang pure streamer aja, yang pure aja. Lalu dia bilang, saya punya yang full DAC, lebih mahal. Wah saya nggak mau, saya bilang. Ternyata dia ini distributornya ditutup. Jadi dia mau ngabisin barang sisa. Akhirnya dia bilang, ya udah. Kamu mau nggak? Saya kasih kamu seharga yang full streamer, yang digital doang, tapi barangnya ada DAC-nya. Karena itu lebih mahal, tapi dia kasih harga murah. Ya udah saya ambil, saya beli, saya bawa pulang, coba. Oh bagus ya. Walaupun jujur beberapa teman nggak menang lawan AK. Sorry saya mesti sebut karena memang ini barang yang umum dipakai. Nggak menang katanya. Oke, tapi feeling saya ini ya, kadang-kadang bukan feeling ya. Dulu juga waktu Domination saya pakai feeling juga. Saya OC berkali-kali dengan power domi ya. Itu juga feeling. Ini kayaknya menurut saya bagus nih. Udah. Mereka yakin. Masuk pakai streamer, menang. Habis itu, wah bagus nih katanya, bagus. Saya kontak lagi tuh orang, lu masih punya berapa? Masih ada 2 sama switch-nya, ambil semua. Telepon anak saya ambil, kirim ke sini. Nah, itu yang terpasang di salah satu LC teman, ya LC yang pakai SR itu, sama di mobilnya Fung sendiri di Odyssey. Ya itu pertama 3. Nah sekarang udah ada distributornya sini, semua orang pakai seri tertinggi. Terakhir kita pernah coba sama-sama ya. Sudah kesana sih udah. Ya boleh dibilang ya sekarang tuh banyak bermunculan streamer yang bagus-bagus. Harganya murah, fiturnya gila-gilaan, ya tadi. Ya. Kalau gapnya sama AK harganya kira-kira berapa persentasenya Pak? Nah, punya saya itu tuh kan dia bilang M1 atau Munich One. Dari ini kalau ngomong spesifik brand ya, itu versus AK jauh karena dia cuma harga di mungkin range 20-an. Ya saat ini dijual ya, di sini range 20-an, sedangkan AK kan udah 50 lebih. Ya, jauh. Ada beberapa orang merasa AK lebih bagus, dan itu preferensi ya, tidak salah sama sekali. Kalau saya, ada hal tentu yang saya cari dari sebuah musik, saya lebih suka streamer. Nah, apakah saya mendengar mobil A dan mobil B, satu pakai AK, satu pakai streamer, bisa salah dan benar? Belum tentu. Karena penanganan dalam satu sistem digitalnya tadi hal-hal tertentu yang bisa membuat yang benar tidak terdengar bagus, yang mungkin kurang terdengar bagus karena ada dampak sistemnya. Tapi kalau kita mau didengar di satu sistem yang tidak merubah, yang kita ganti adalah head to head playernya saja. Aja ya. Nah, itu yang saya lakuin. Itu yang sering saya lakuin. Saya pakai sistem yang sama, mau itu di rumah, mau itu di mobil, sistemnya sama, tidak boleh berubah. Misalnya DAC-nya ke sana tidak boleh berubah, sistem ini saya gonta-ganti. Itu yang saya selalu mengambil kesimpulan, compare barang seperti itu. Nah, saat ini sih contoh ya, streamer Silent Angel terbaru itu juga sudah seperti AK. Cuma bedanya dia mungkin fiturnya banyak sekali. Fiturnya dia sudah bisa run. Kan dia kan orang pakai run itu tuh mesti ada komputer sendiri. Dia sudah bisa run. Udah jadi run core. Nah, udah seperti itu. Jadi fiturnya lebih banyak. Lalu saya tipikal orang yang saya suka AK, saya masih punya sampai sekarang. Cuma kan AK itu kan harus cabut di cas. Iya.
lama-lama tuh mulai longgar, suaranya mulai mati-mati. Saya tuh lebih suka sesuatu yang diinstal secara permanen. Jadi saya masuk, saya nyalain, pencet tombol, saya setting start, jalan gitu. Nah, akhirnya lari ke streamer ini gitu. Jadi ngomong preferensi, bukan bilang akan tiba-tiba jadi jelek sih, tidak, tapi selera ya. Ya trennya dulu head unit, single din Indas, double din, muncul lagi Android, sekarang jadi DAP nih Pak ya. Di apa maksudnya? Apakah saya masih rancu nih ketika streamer itu maksudnya masuk nggak sih di source-nya buat mobil atau memang dimodifikasi? Aslinya kan ya untuk anak-anak pro ya, mau dengerin pakai headphone gitu ya Pak. Nah, betul. Streamer itu lebih bermain dari portable. Portable, lalu mungkin sekarang ya streamer mewah di high-end sudah masuk, kan banyak streamer mewah juga. Nah, sekarang kenapa kita pilih streamer ke mobil? Karena kebanyakan streamer ini ada beberapa ya contoh yang kita pakai itu dia sudah bermain di DC 5 volt, DC 12 volt, sampai DC umpama 14-15 volt itu masih dalam range-nya mobil. Nah, itu salah satu kemudahan barang itu bisa pasang di mobil. Kalau dia 220, nah mungkin ada orang yang mau merubah ya menjadi DC, karena kan kalau ngatan elektronik ya, di mana juga elektronik selalu bermain di range DC di dalamnya. Kalau dia listrik AC juga, dia tuh di sana ada perubah arus yang menjadi DC juga. Ya, tapi tidak semua orang mau bongkar ke dalam ya, gitu. Jadi ya itu salah satu kemudahan yang mau menjadi kompatibel di mobil, akhirnya dipasang di mobil kompatibilitas. Trennya saat ini. Tren saat ini betul. Itu ya. Betul. Menarik tuh tadi ngomongin streamer ya Pak ya kan, saat ini yang kita lihat kan di kompetisi banyak asosiasi di Indonesia saat ini, terus masih sebagian besar kompetisinya itu secara offline ya, mungkin ada yang online, tapi untuk pengujian penilaian tuh secara offline gitu, entah dia pakai USB atau SD card atau segala macam source-nya. Sedangkan di industri musik ya khususnya di dunia saat ini udah orang menikmati itu ke digital platform. Itu gimana Pak tanggapannya Pak untuk menyikapin kayak gitu tuh, untuk menikmati musik yang gampang tapi kualitasnya juga bisa high end gitu loh. Digital platform ini memang sudah beralih. Contoh salah satu yang sudah mulai mungkin Pak Wahyu dengan Ken-nya ya. Bagus menurut saya. Kendalanya adalah fasilitas kita, internet kita. Jaringan. Tergantung kita berada di mana. Kadang bisa aja kompetisi di tempat yang memang daerahnya blank, nggak bisa dapat signal. Gimana caranya? Jadi mungkin saat ini ke arah sana itu benar, tapi harus ada backupnya. Gimana? Kalau saya nggak bisa, masa kompetisi tiba-tiba nggak jalan gara-gara nggak bisa ada koneksi kan? Ya mungkin masih ada backupnya. Tapi kesana itu udah benar. Lalu tentang digital platform tadi, streaming ya. Streaming kan Spotify, lalu ada Apple Music, lalu ada Tidal, Qobuz. Nah, Qobuz itu kan hal yang memang di daerah kita nggak bisa kan? Kan? Saya bisa dapat dari ikut grupnya Pak Wahyu, teman-teman mereka beli di luar, lalu dibikin grup gitu, kita dapat, sudah pakai udah 2 tahun ya. Kalau saya sih melihat contoh aja ya, Qobuz itu tuh kualitasnya bagus-bagus, tapi seleksinya tidak selengkap Tidal. Tidal juga cukup bagus gitu loh. Tapi sekarang saya pakai Qobuz dan beberapa saya compare, ya udah saya pakai yang ada Qobuz. Saya pakai Apple Music juga. Apple Music lebih pada ke handphone. Kalau saya tidak bawa Land Cruiser, saya bawa Lexus, ya udah, saya pengen dengan musik yang tidak membosankan yang ada di dalam file saya. Saya connect Apple Music ya biar dia play aja lagu. Apa aja udah dia play di situ. Ada yang saya nggak kenal saya lewatin. Ada yang enak saya dengar gitu. Jadi memang sekarang sudah beralih ke sana ya. Sudah boleh dibilang CD lalu file-file lagu mungkin sudah mulai ditinggalkan, walaupun masih banyak yang pakai. Sedikit tentang file lagu itu kan kayak saya banyak file lagu pakai FLAC, ya kan. Lalu ada orang pakai WAV. Itu bisa sedikit berbeda tergantung bagaimana waktu kita mengconvert. Yang kadang-kadang ya menurut saya nih bisa menjadi salah
ada orang yang mengambil file lagu yang sudah dikompres ke MP3, karena begitu dikompres tuh banyak yang dibuang supaya bisa terkompres. Lalu mereka upsampling lagi menjadi high-res. Dinaikin lagi di FLAC gitu kayak. Iya, padahal gitu. Kan sebenarnya yang diisi itu udah bukan original lagi. Saya nggak tahu gimana menaikkannya, tapi saya rasa itu tidak benar menurut saya. Nah, kalau orang membuat tadi mengkonvert dia menjadi platform file tertentu dengan source yang full, benar gitu loh. Mungkin. Ya, jadi kebanyakan lagu saya itu saya copy sendiri. Kebetulan saya punya CD-CD lama yang selalu ada, CD-CD audio file zaman dulu. Saya udah berapa kali rekam ulang. Pernah sekali saya dapat, oh ini platformnya bagus. Saya rekam ulang semua. Bisa 1 minggu tuh ngerekam. Nanti kalau si CD writer-nya udah panas, stop dulu. Ulang lagi. Jadi kebanyakan file saya yang boleh dibilang file lagu yang berkeliaran di grup kita kebanyakan dari saya, kebanyakan. Lalu ada teman-teman punya yang bagus ya saya simpan juga gitu loh. Nah itu dari sistem platform ya dalam pertanyaan tadi. Iya, kalau dari kualitas platform yang sudah ada saat ini Pak, misalnya kayak Spotify, misalnya Joox gitu ya, YouTube musik itu kalau didengerin langsung nih Pak, misalnya dari sistem Car Audio yang udah jadi, kita streaming dari situ, kualitasnya gimana Pak dibandingkan? Cukup bagus. Cukup bagus ya? Cukup bagus. Nah sekarang kan ada streaming ini kan ada dampak koneksi ya, dampak koneksi. Kita koneksi dari handphone kita ke main sistemnya di mobil, Bluetooth. Nah Bluetooth ini koneksi, Bluetoothnya pakai apa gitu, ya kan? Sekarang kan saya nggak spesifik ya, Bluetooth itu tuh udah macam-macam level-level. Iya, level. Nah, sekarang ada yang bagus ya, yang bahkan yang kalau setahu saya ya di sini punya Audison, itu ada dusnya di belakang tuh, Audison Bluetooth ya. Nah itu cukup bagus, saya cukup surprise karena pakai itu connect ke sistem, kita koneksi itu bagus banget. Nah bukan aja, sebelum Audison ada merek-merek lain juga yang bagus-bagus. Terakhir munculnya Audison ini cukup bagus karena dia Bluetooth-nya itu sudah entah aptX entah apa yang memang versinya udah tinggi banget. Jadi sinyalnya lewat Bluetooth aja bagus banget, udah high res pun play. Nah itu salah satu contoh. Jadi emang trennya saat ini ya mengikuti teknologi Pak ya, semakin kompleks, semakin ini ya. Teknologi. Jadi industri ini tetap berkembang sebenarnya ya di Car Audio, apa hobi sendiri kan gitu kan. Betul. Dulu dari zamannya mungkin main fisik gitu ya, main satu dari CD, cakram gitu lah. Iya. Sampai kan dulu mungkin mau balik lagi nih ke turntable, kalau apa piringan hitam masukin ke mobil kan udah nggak nyaman soal sudah itu. Nggak mungkin ya. Kalau mengejar analog gitu ya Pak ya gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan digitalisasi seperti ini, dengan spek yang mungkin lebih kecil secara produk ya, tapi teknologinya semakin mumpuni gitu, bagus ya Pak ya saat ini Pak ya. Betul. Memang ya kadang-kadang ya kalau saya sebagai hobis ya di sini sebagai customer, lalu membangun mobil tuh karena mencari satu kepuasan dalam membangun ya. Ya benar sekali kan di lingkungan Car audio ini kan ya entah barang-barang itu dinamain macam-macam dah. Ya, kan? Ada yang namain apa deh, entah kabel udah dinamain bisa membuat dia jadi analog dan lain-lain ya. Ya kembali ya, kalau saya punya kepercayaan ya. Orang suka tanya saya, mobil pakai kabel power apa gitu loh. Orang suka tanya saya, mobil saya pakai power yang punya di sini, kabel power apa yang dipakai umum semua sama, nggak ada bedanya. Memang kabel speaker kebetulan saya punya, saya bawa sendiri. Yang lain pakai punya sini. Gitu. Lalu ini kembali kepada kepercayaan. Ada orang yang percaya bahwa mobil itu saya pakai kabel sampai nilainya melebihi audionya. Salah apa tidak? Tidak salah kalau yang punya suka. Kan? Dia merasa satu kepuasan dapat dari situ. Tapi kalau tanya saya merasa tidak. Karena kalau orang bertanya, kita kembali ke very basic ya, basic nih. Orang bertanya mau home audio. Kalau lu mau bangun home audio, ya, lu budget berapa? Misal budget saya 100 juta, misal. 100 juta itu harus pecah kemana gitu kan? Kan terbesar di mana? Di amplifier kah? Di speaker kah? Di CD player kah? Di kabel kah? Nah, kabel berapa persen? Nggak mungkin 100 juta kita beliin kabel 70 juta, 30 juta komponen. Kan nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Karena saya pasang kabel
Sorry ya, kabel listrik aja dia udah bunyi tuh. Ya kan? Saya pernah compare kabel USB. Jujur ya, saya pakai USB punya printer. Kita tes di mobil. Kaget. Oh, bagus ya. Tapi setelah kita dengar dengan teliti, ya memang dia ada punya kekurangan. Nah kembali kan, istilahnya dia sudah berbunyi gitu loh. Apakah dari 100 juta itu 70 juta untuk buang di kabel? Ya, kita tanya orang yang mengerti dan tidak mengerti mengatakan itu nggak benar. Gapnya jauh Pak ya, gitu ya? Iya, Budgetnya. maksudnya dari budget 100 juta itu apa nih? Salah satu yang lumayan banyak adalah si speaker, karena dia yang bernyanyi. Kedua, amplifier ada. Jadi tergantung orang mau berapa. Mungkin orang mau mengatakan, oh iya kabel tuh paling 10% kah, 15% kah, 20% preferensi. Dia mesti membaginya gitu loh. Nah jadi ini sorry ya, wawancara ini tidak mengomentari orang yang makan kabel mahal, bukan, mohon maaf ya. Jangan salah sangka ya. Saya mengomentari tentang saya, kalau bertanya terhadap saya, itulah yang saya lihat. Gitu loh. Saya tidak mengomentari tadi, tapi merasa saya itu tidak benar. Lalu orang bilang, oh di LCD saya ada kabel mahal. Betul, ada. Terakhir, setelah sistem saya jadi, sistem saya sudah set semua, saya berani pasang satu kabel mahal. Karena dia di tune terakhir. Kenapa gitu orang bertanya, kenapa? Tidak harus mahal menurut saya. Tapi di final step tadi, saya bisa pasang satu kabel. Oh ini high-nya bagus ya. Lalu saya coba kabel satu lagi. Wah ini mid-nya super. Saya coba satu lagi. Ini bass-nya bagus. Kan nggak bisa dong sebuah kabel USB saya pasang 3 biji sekalian. Nggak mungkin orang cuma ada satu. Iya. Nah, saya akan mencari kabel yang wide range. Ternyata dia lengkap. Nah, kabel paling lengkap, tidak aneh-aneh, tidak salah. Itu yang saya pakai. Sama kayak orang tanya saya tentang sekring. Sekring bagus gak? Betul, saat ini banyak sekring merek-merek, pasang ini jadi begini, pasang jadi begitu. Kalau sistem belum benar, ya udah itu menjadi apa ya? Menjadi booster. Booster sana, booster sini. Nah, nanti benar nggak? Itu pertanyaannya. Saya tidak bilang barang itu salah. Menjadi benar nggak? Kalau saya, apa sih sekring yang benar? Sekring yang benar itulah karena lu pasang kabel 0 AWG pun nanti akan melalui sesuatu hal yang kecil, karena dia harus putus di ampere tertentu. Nah, di sini sebenarnya bottleneck-nya. Jadi sekring yang terbaik yang tidak memberikan warna aneh-aneh. Kalau bisa dari poin A ke poin B lewat dia, jangan ada yang hilang. Nggak ada hambatan gitu ya? Itu aja. Apa yang terbaik? Misalnya saya pakai sekring yang memang bahannya copper. Udah itu aja. Saya nggak pakai sekring aneh-aneh. Pure copper gitu ya, tembang murni. Ya udah, saya mencari sesuatu yang memang bisa dilewati dengan benar. Kayak listrik harus lewat dengan baik gitu. Gitu. Bisa aja saya kasih sekring si A, suaranya begini, dan itu benar adanya. Itu benar adanya. Saya tidak bilang itu bohong ya. Beberapa sekring membawa warna betul. Nah, bukan itu saya cari. Gitu. Orang tapi yang penting sistemnya jadi dulu Pak ya, jadi tuning dulu pas baru tambahin ya, terus apa ya, iya. Orang ngomong gitu. Kabel speaker di mobil, kabel listrik dan kabel speaker bukan hal yang bisa digonta-ganti loh kan? Lu bongkar satu mobil, pasang kabel speaker, lalu nggak cocok saya ganti kabel speaker, kerja besar loh. Ya udah diulang lagi. Jadi kalau menurut saya kabel speaker, kalau lu sudah suka benar, paling tidak benar dulu nih, nah dulu pasang gitu lah. Mungkin RCA yang gampang mungkin diganti ya Pak ya? Betul, RCA bisa diganti. Tapi kalau saya pun RCA itu sebelum saya pesan di mobil, saya tes on the bench. Saya pernah tes puluhan RCA di sini. Sampai menemukan satu yang saya mau. Boleh dibilang di mobil saya itu RCA-nya tidak ada di mobil lain. Saya pesan dari seorang DIY, sekarang saya kontak dia udah nggak bisa lagi. Tapi kabelnya tidak mahal, pure silver, dan suaranya menurut saya sangat bagus. Sangat bagus kenapa? Silver selalu punya tendensi dominan di high, tapi tipis di bawah. Nah ini yang saya dapat, dia bisa rata, atasnya bagus, bisa berteriak tanpa sibilans, tapi bawahnya ngisi. Saya sendiri heran gitu loh, ada silver seperti itu. Ada sih, ada. Kebetulan saya dapat dari seorang hobis yang memang handmade. Saya pesan banyak waktu dia mau kerjain, satu kali satu batch, habis itu saya nggak dapat lagi. Saya pasang satu mobil tuh. Sampai sekarang seperti itu. Seru tuh Pak Ronald ya. Jadi apa-apa saya selalu tes
tes dulu. Saya pasang. Emang basicnya hobis ya sebenarnya. Dari dulu, jadi emang ini ya nyari kesenangan gitu ya. Iya. Nyari kesenangan apa? Ini nggak peduli di luar omongan. Wah ini begini nggak, orang saya yang penting saya nyari senang ya kan. Betul. Mau pakai mau apa. Makanya orang bertanya gimana bangun mobil kompetisi? Saya nggak pernah bangun mobil kompetisi. Kan? Saya bangun mobil, menurut saya mau seperti apa. Makanya orang suka bilang, kenapa mobil saya kadang-kadang bersuara beda? Karena sorry ya, Afung dan Pak Wahyu tuning, saya tweaking. Saya tweaking, nggak selesai sampai ketemu maunya saya. Gitu, sampai ketemu maunya saya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Lalu kalau sudah begini, udah. Saat ini saya lagi ada satu proyek lagi. Karena LC tinggal saya mau rapikan sedikit. Abis itu ya sudah, saya udah saya anggap udah mentok lah itu. Mentok ya, betul. Saya sekarang yang saya lagi bikin adalah kalau sering datang di depan kan suka lihat G-Class. Sekarang lagi ada kan, lagi ada di bengkel cat. Nah itu lagi di cat. Mungkin dalam 1-2 bulan lagi, ya tinggal tunggu space akan mulai lagi bangun. Nah Pak Roland, ini kalau yang audio yang enak menurut Roland Summer itu gimana sih? Audio yang enak di car khususnya ya. Car audio yang enak tuh menurut Bapak gak sih pandangannya? Audio yang enak ya. Nah, kalau audio yang enak ini kan mungkin jawabannya usah hati-hati, agak sensitif. Karena kalau saya di sini saya ngomong pasti orang bilang, oh iya dia grupnya Always bawa brand gitu. Kalau saya begini, audio enak itu kembali kepada selera. Kan? Gimana audio yang enak? Audio enak itu tuh pertama ya salah satu ya berkali-kali saya sebut dan saya percaya itu bahwa membuat audio yang enak di semua mobil itu pertama instalasinya harus benar. Instalasi harus benar. Instalasi dulu ya. Instalasi paling penting instalasi. Orang kadang-kadang menganggap remeh instalasi. Audio berapa? Instalasi mahal. Aduh katanya. Kalau mau serius rasanya instalasi harus benar. Nah, contoh nih kenapa? Coba saya kasih contoh. Kalau orang punya speaker rumah home, kan kadang-kadang kita lihat, wah gila ya kayunya itu bisa keras dan semuanya. Itu mereka investasi bikin boxnya tuh nggak murah loh. Bagaimana kalau saya beli speaker mahal? Lalu saya potong triplex, kan murah tuh. Saya bikin kotak, jadi apa? Ya kan? Artinya si audio. Speaker home tuh ada spike-nya, ada segala macam. Tujuannya apa? Masalah rigidity, harus rigid, itu menentukan suara bass. Begitupun di mobil. Kalau orang pasang di pintu, ini buka door trim, kalau tempel di door trim, mau jadi apa? Yang benar tuh harus dipasang di bagian bodinya, di mounting. Ada orang pakai kayu, ada orang pakai aluminium. Jadi masalah instalasi harus benar, perkabelan harus benar, daerah yang lewat tidak noise, oke? Nah, sesudah peralatannya benar, memilihnya benar, lalu peralatan mendukung, tuningnya benar. Karena apa ya? Audio mobil itu tuh menurut saya tidak gampang. Kalau rumah itu kan sudah jadi, tinggal saya ngatur angle, saya bikin akustik, saya bermain kabel dan lain-lain, saya bisa ganti warna suara. Di mobil itu tuh mentah. Begitu nyalain amplifier keluar full range, kan? Semua speaker. Coba aja colok terus Twitter dikasih itu full range, pecah saat itu. Karena Twitter cuma ada di frekuensi tertentu. Sedangkan di mobil itu mentah. Nah, mereka harus bagi frekuensinya, mereka harus matchingin satu sama yang lain. Kalau kita mendengar audio, sudah tidak terdengar dari sebuah speaker, sudah menjadi satu musik. Jadi satu, itulah ya musik yang kita cari. Musikalitasnya gitu ya. Iya. Karena ya tadi memblending sebuah musik dari macam-macam tone dan macam-macam frekuensi driver menjadi satu itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, nah itu kembali saya karena nggak ngerti itu ya serahkan Afung, Pak Wahyu yang memang ahlinya. Suhunya ya Pak Wahyu itu guru. tapi kan sebenarnya kan itu musik itu kita bagaimana bisa mereka membuat dia menjadi satu memblending dia gitu loh. Koheren ya Pak ya maksudnya? Betul, satu koheren gitu loh. Kan? Ada orang bilang, waduh ini bassnya kurang tight, ini bassnya booming, ya kembali selera. Tapi ya kalau orang mau kembali bahwa musik itu yang benar waktu dia live itu seperti apa? Harusnya ke situ kan. Baru yang kita mau menduplicate si sistem menjadi real kan. Ya real. Apa sih musisinya main di situ seolah-olah. Orang bilang begini, saya bisa membuat sistem saya sampai saya lihat penyanyi berdiri di depan saya. Itu kan ada istilah itu kan sering dengar tuh. Saya bisa melihat penyanyi berdiri di depan saya. Saya bisa melihat wah panggungnya tuh yang sana di sini, ini di belakang, orang itu di sana. Itu bisa tergambar. Staging imaging. Apakah itu imajinasi? Ya memang ada bagian terimajinasi untuk melihat itu, tapi kalau orang yang memang terlatih
terasa di sana, itu yang dicari dari semua musik. Karena itulah realnya kita mau menduplikasi musik akustik real, nonton lalu ke elektronik kan sebenarnya. Itu dibilang audio yang bagus. Lalu ya audio yang bagus tadi mencarinya bagaimana? Ada orang yang mencari dengan banyak cara, ya kan? Ada orang yang mencari, oh ini kurang bagus, saya ganti lagi, kan? Ada orang yang, kalau saya dari awal saya tata dari basicnya, instalasi benar, pilih alat benar, saya coba semua offline istilahnya sebelum dipasang di mobil, saya coba dulu, saya dengarin dulu satu-satu penempatan benar. Nanti di dalam perjalanan barang-barang yang sudah ada itu tidak saya selalu gonta-ganti. Ada hal yang dimana nanti saya memperbaiki, saya ingin perbaiki di sistem di sistem digitalnya. Saya ingin perbaiki di kelistrikannya. Saya ingin perbaiki di mana. Itu yang saya sistem saya dengan yang sama itu bisa berubah berkali-kali. Nyari yang mentok gitu Pak ya. Betul. Cari sampai maksimal. Apakah saya gonta-ganti amplifier dan speaker kan tidak? Enggak. Tidak pernah. Lebih ke placement berarti ya, treatment gitu. Placement, treatment dan lain-lain. Nah, salah satu saya bilang, begitu kita punya sistem bagus, dia bernyanyi sebelum musik. Semua yang bagus itu sudah ada, tapi kita tidak terdengar. Ilustrasi aja Mas, kita bertiga nih ngobrol di sini ya, Mbak Ariska duduk diem situ nggak ngomong, kita bertiga ngomong, enak banget nih. Ya, kalau kita hal yang sama ini kita bertiga duduk di pasar, apa yang terjadi? Riuh sih, banyak bocor suara juga. Background noise. Iya kayak. Kita ngomong susah, nanti ini direkam orang dengar pun susah, karena terlalu banyak background noise. Musik itu seperti kita bertiga udah di sini, ada, tidak merubah apa-apa, alatnya sama, semuanya sama, tapi saya ada di daerah yang mempunyai background noise. Begitu musik itu tuh begitu dia punya banyak background noise, maka orang yang bilang musik, wah dark background. Kita dengar musik dengan mengganti satu hal, kita bilang, oke, musik ini panggungnya di sini, depth to sound stage, ini ada 2 layer, satu waktu saya bisa bikin, layer ketiga, layer keempat, dari mana datangnya? Sudah ada, dia sudah ada. Dia bukan tidak ada, dia bukan baru muncul. Tapi noise-nya saya buang. Ayo kita jangan di pasar deh, kita pindah ke sini lebih senyap. Akhirnya hasil obrolan kita jelas banget. Itu ilustrasinya. Iya, simulasi ilustrasi. Iya benar kan? Sebenarnya musik itu seperti itu gitu loh. Kalau orang mau, wah ini musik gua benar, gua ganti sistem. Kalau instalasi dan semua tidak matching, tidak benar, tidak akan mencapai sesuatu yang terbaik. Karena sebenarnya kalau saya melihat adalah, oke, musik ini harusnya udah benar. Sudah keluar lengkap, sistemnya sudah benar semua. Ya tadi, kenapa dia tidak memberikan saya pendengaran maksimal? Karena ada noise yang di sana mengganggu dia. Noise saya buang. Nah, salah satu jujur yang paling terganggu karena kita bermain digital noise itu sangat mengganggu. Nah, itu yang saya lakuin. Jadi mungkin ada instrumen yang muncul ya Pak ya, misalnya nggak terdengar. Tidak terdengar. Tiba-tiba di sistem ini kok ini ada suara, ada suara kick drum di titik sini. Makin gitu jelas suara high-nya. Itu loh ilustrasinya. Itu mungkin lebih make sense ya. Iya, make sense. Lebih make sense. Itu mungkin yang dicari orang ngejar upgrade barang ya Pak ya. Betul. Dengan lagu yang track single yang sama mungkin ya. Nyobain di sini kok. Saya juga pernah simulasi gitu, saya pribadi belajar denger ya Pak. Dengan sistem harga segitu juga pernah nih kok lagu ini di sini ada instrumen ini nggak muncul, di sini muncul. Semakin mahal dan bener, kok detailnya semakin ada gitu ya. Itu ya mungkin jadi kepuasan hobis ya Pak. Kalau upgrade sampai mungkin ganti-ganti perangkat terus ya. Benar. Di situ. Orang bilang begini, barang mahal kok bagus. Ya, suara mewahnya ada. Kenapa? Karena kayak power mahal. Contoh, kenapa? Dia sudah pasti bikin dengan platformnya benar, power supply-nya benar. Itu adalah dasar. Gitu. Nah, kenapa menang barang mahal sama barang murah? Itu di situ. Ya, itu dia. Dia udah startnya bagus gitu. Bedanya di situ. Tapi tinggal yang masaknya ini bisa optimal. Masaknya, matchingnya dan lain-lain. Banyak barang murah yang memang bisa dibikin maksimal, bisa aja. Tapi memang kalau dibikin maksimal tetap range harga itu membedakan kualitas ya Pak? Betul, karena ada limitasi yang dia akan dicapai dan dia susah melewati lagi. Kenapa? Karena memang ya udah dasarnya begitu. Dasarnya seperti itu. Makanya kadang meningkatkan dari 90 ke 95% lah itu yang agak mahal ini Car-Audio ya Pak? Betul, betul. Ya. Makin tinggi ya, kita buangnya banyak. Ini kayak hukum desibel, ya kan? Saya bisa start pertama sekian dB, 5.000 watt. Kalau saya bikin dia jadi 10.000, apakah dia 90 jadi 180 kan tidak? Saya naikin lagi kali 3 kali 4 kan juga tidak. Makin sana udah nih.
audio di HI juga udah kita banyak sekali improvement, buang duit banyak udah makin sedikit. Nah tinggal sedikitnya tadi itu kita mau tahu di mana yang benernya, apa yang kita cari. Detil-detilnya Pak ya? Iya. Detil-detil di setiap frekuensi. Karena kalau kita, saya pernah bangun audio lalu melenceng, collapse kemana. Kita dengar, oke. Satu waktu teman yang dengar, kok begini katanya? Kenapa? Ini kok salah dengarnya? Oh iya juga ya, gitu. Jadi memang ada fase di mana kita bisa aja upgrade. Kata si A pakai kabel ini, kata si B pakai ini. Saya udah pakai yang terbaik. Belum tentu menjadi yang terbaik. Karena ada banyak faktor di sana. Iya betul. Gitu. Ya, tadi tuh yang maksudnya kayak noise yang muncul di setiap sistem. Noise, digital, gangguan, apapun itu. Ya, jadi kembali lagi ya bermain audio. Nah, keunikan tadi itu yang saya senang. Saya bermain audio di situ gitu. Saya bangun mobil. Itu yang saya cari gitu loh. Saya mencari hal-hal itu tadi. Seru tuh gitu. Karena emang dari sisi hobis ya. Nah tuh kalau terakhir nih Pak nih, hal terpenting di dunia audio itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Dalam hal apa nih? Dari sisi hobis dan sisi industrinya gitu loh. Ada dua sudut pandang lah. Kalau dari kedua sudut pandang tadi ya, kalau kita ngomong di Indonesia salah satu car audio yang lumayan aktif ya dibanding negara lain ya. Lumayan aktif dibanding negara lain. Di pemainnya banyak, pehobinya banyak, kompetisinya banyak. Nah, kompetisi tadi juga membuat semangat ya. Kompetisi banyak, lalu installer sudah makin banyak. Nah, ini sangat saling mendukung ya di dunia car audio Indonesia. Sangat bagus. Kalau saya melihat ya, ada fase di mana sangat sepi. Saya mulai mungkin 2016 kok sepi. Lalu muncul belakangan waktu COVID itu, saya rasa ya, feeling saya, banyak orang tuh tidak bisa melampiaskan hobi dia. Entah traveling, entah apa gitu loh. Dia punya budget. Contoh aja, home audio aja tuh bisa naik gila-gilaan. Sepeda contoh ya, bisa gila-gilaan. Salah satu car audio. Di COVID malah naik, karena orang udah pasang car audio, dia bisa nikmatin, dia bisa memilih. Saya bisa menikmatin sesuatu yang tidak berdampak. Ya kan, saya nggak bisa traveling gitu kan. Mungkin saya mau muter-muter Jakarta, mau pasang car audio. Salah satu ke car audionya. Gitu. Nah sampai sekarang masih terbawa dan bagus ya. Jadi ya mungkin media-media seperti kalian ini yang membuat si car audio bisa hidup dan berjalan terus. Kenapa? Mungkin ya saya rasa, saya nggak mau bilang presentasi, tapi mungkin wawancara ini sedikit membantu teman-teman pemula yang suka bertanya. Ya mungkin dari omongan sepanjang ini mungkin ada sekian persen yang bisa berguna untuk pemula dan yang pengen tahu. Karena ya itu tadi menurut saya car audio dan semua hobi-hobi sini kalau dijalani secara benar itu bisa panjang. Banyak orang kapok. Ya, betul Pak. Salah jalan kapok. Ya, ketemu tempat yang mungkin belum proper, lalu terjadi satu kesalahan yang membuat orang kapok. Saya tidak bilang orang menipu, tidak. Mungkin dia sendiri belum cukup bisa, lalu dia pasang tidak tepat, si orang kapok. Padahal orang membuang uang ini kan untuk dinikmatin. Ya. Jangan sampai kapok. Edukasi, lalu beri arahan yang benar tadi, supaya orang bisa bermain panjang. Karena salah satu kepuasan, audio kepuasan, hobis ya kan? Ya. Jangan sampai orang kapok gitu loh. Ya, itu menurut saya sih. Nah, kalau di industrinya Pak, di Indonesia saat ini kan dengan banyaknya kompetisi, banyaknya brand internasional masuk, walaupun band lokal pun jadi internasional brand juga, gitu gimana pandangan Pak Ronald Sapar gitu? Saya kira bagus ya, cukup lengkap ya, brand-brand yang besar, bahkan brand-brand lama yang sempat ada hilang ya. Kalau brand kan, kalau yang saya mengerti ya, kan ada brand contoh yang saya tahu, yang saya bisa ngomong, saya tahu Pak Wahyu pegang beberapa brand besar. Brand itu punya satu komitmen ya sebagai dealer Indonesia ya betul-betul Pak Wahyu jalannya benar. Contoh ya AWS ini dijalani secara benar ya. Black market ya itu salah satu yang gangguan yang mungkin selalu di ini sama dia ya, karena biar betul-betul bisa hidup secara proper ya kan. Lalu ada brand yang dia dari sananya, dari pusatnya mempercayakan mungkin saya mau tidak dikunci satu orang.
semua saya kasih. Nah, kembali ke urusan bisnisnya, apakah itu menarik ya. Tapi boleh dibilang Indonesia brandnya cukup lengkap. Cukup lengkap. Memang ada brand-brand tertentu yang umpama besar di Amerika tidak pernah bisa besar di sini. Kan ada itu. Ada brand yang besar di mana ya. Nah, tapi untuk variasi brand-brandnya di Indonesia cukup banyak. Pilihannya banyak banget. Ya. Jadi buat kedepannya sih mungkin industrinya semakin maju Pak ya dengan banyaknya. Semakin maju karena ada brand-brand yang kita tahu dan hilang sebentar lagi muncul lagi. Walaupun pemegangnya bisa berbeda, dia bisa muncul lagi gitu. Jadi ada lagi gitu. Nah, dan sekarang mungkin dengan adanya keterbukaan internet dan lain-lain ya. Kalau orang cuma hobis ya dia bisa beli. Kalau asal hobis ya. Nggak bisa beli di sini, orang bisa beli di luar kan. Seperti itu ya. Mungkin ya masalah urusan shipping dan lain-lain jadi mahal ya. Masalah after sales-nya jadi masalah. Nah, makanya kalau ada di Indonesia after sales-nya benar, mahal juga orang beli, orang after sales-nya benar. Iya. Sebenarnya itu yang dicari. Ya kan? Tentang sesuatu brand tuh yang harus punya reliability bagus, ada masalah diperhatikan. Sebenarnya itu yang dicari. Ya kan? Saya udah pasang di mobil, pertama saya udah korbankan waktu. Lalu saya pakai sebentar, bermasalah, mobilnya masuk lagi, pasti nggak mau. Ya kan, seperti itu. Oke Pak Lala, terima kasih waktunya nih Pak. Sharing-sharingnya banyak informasi juga dari saya. Sampai ketemu lagi di momen selanjutnya Pak ya. Oke, thank you Pak. Thank you ya. Oke guys, itu sekedar kita ngobincang-bincang dengan salah satu hobis karya di Indonesia. Ya mungkin nanti akan ketemu lagi dengan kami, emang gue lagi si Muka Hijau dengan sesi selanjutnya. See you.